Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja UKM PPG pada PPG Batch 4 Transformasi tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hilda Diana M dengan NIM 25010911324. Saya adalah guru fikih MTS Baitul Muttaqin, Desa Gelagah, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan transformasi tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Senin tanggal 19 Januari 2026, saya melaksanakan praktek pembelajaran ujian kinerja di MTS Baitul Muttaqin. Adapun tema pembelajaran yang saya ajarkan ialah tentang makanan dan minuman yang halal dan haram pada siswa kelas 8 MTS. Demikianlah perkenalan singkat dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat semua ya? Ya. Nah, baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Ayo Mas Aris dipimpin Mas doanya Mas. Siap berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sekarang Bu Guru absen. Masuk semua hari ini? Masuk semua. Alhamdulillah. Berarti sehat semua ya. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran ya. Jadi untuk tujuan pembelajaran hari ini kita itu membahas tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Sudah paham semuanya kan ya? Sudah ngerti kan makanan apa saja ya? Nah sekarang Bu Guru nanya, siapa yang punya makanan favorit? Saya. Nah, punya semua ya. Nah itu terus Bu Guru nanya, enak apa enggak makanan itu? Nah, ada logo halalnya enggak? Ada. Coba dicek, ada enggak? Ada? Ada. Oh. Berarti halal ya? Halal semua ya? Sekarang berarti kalian itu sudah paham tentang makanan dan pentingnya halal haram ya? Berarti udah paham ya itu. Berarti kalau kita menemukan makanan yang haram, berarti itu kita tidak boleh dimakan ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kalian duduk nyaman, tarik nafas, hembuskan, dan rasakan udara segar masuk ke dalam diri kita sendiri. Setelah itu kita harus bersyukur bahwa hari ini kita diberikan kesehatan. Sudah rileks semua? Sudah paham? Ya, sudah rileks. Baik, sekarang kita ice breaking dulu. Bu Guru punya game. Ini. Kalian nanti Bu Guru akan memberi gambar. Kalian nanti tunjuk, maksudnya angkat tangan, ya. Ini makanan halal apa haram, ya. Paham ngerti? Nah. Ini gambar apa? Babi. Ayo. Ini halal apa haram? Haram. Kenapa haram?
Ada yang bisa jawab? Baat, kenapa haram? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa haram? Karena mengandung. Betul. Terus yang ini, apa ini? Nasi pecel ya? Halal apa haram? Halal. Enak. Ya, ini. Sekarang ini, apa? Gambar apa ini? Sebelah. Ini ya. Ini halal apa haram? Halal. Ini makanan sehari-hari kita, apalagi anak-anak muda yang sekarang ya. Selanjutnya, lah ini apa? Gambar apa? Esteler. Halal apa haram? Halal. Enak ya, apalagi panas-panas minum kayak ini. Selanjutnya, apa ini? Gambar apa? Hati. Hati apa? Sapi. Halal apa haram? Halal. Boleh dimakan berarti ya. Selanjutnya, ini gambar apa? Es-degan. Halal apa haram? Halal. Tahu semua kan ya? Es-degan ini ya. Terakhir, ini gambar apa? Halal apa haram? Haram. Kenapa? Ada yang tahu? Mas Haris? Mengandung alkohol. Bagus. Saya tepuk tangan. Jadi sudah tahu semua ya tentang halal dan haramnya ya, makanan-makanan ya. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, kalian menyimak tentang video tentang makanan dan minuman halal dan haram ya. Kalian disimak dulu, terus setelah itu dicatat penting-pentingnya bukunya ya. Udah, silakan menyimak video ini. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di sini kita akan membahas tentang konsumsi makanan Bukunya. halal dan yang haram. Tahukah kamu, kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal sesuai dengan anjuran Allah sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat yang mengatakan yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu berikan kepadanya. Quran surat Al-Maidah ayat 88. Nah, jadi pengertian makanan dan minuman yang halal yaitu makanan dan minuman yang Baik, barusan kalian kan menyimak video ya tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Jadi kalian waktu menyimak video tadi kan sudah ada pengertiannya. Sekarang Bu Guru akan jelaskan lagi. Makanan dan minuman halal, pengertiannya makanan dan minuman yang dibolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Jadi itu ya, Mbak. Jadi kita itu apa ya? Makan makanan yang halal dan makan dan minuman yang halal itu tidak apa-apa, asalkan yang baik, yang sesuai dengan syariat Islam ya. Seperti dalil Al-Qur'an ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah
wala tattabi'u khutuwati syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Sudah dijelaskan dalam dalil Al-Qur'an bahwa kita kalau makan dan minuman yang halal itu harus sesuai dengan Al-Qur'an, nas Al-Qur'an ya. Nah, apa saja syaratnya? Itu ada 2 ya. Yang pertama itu halal. Pasti ya, sudah tahu kan ya. Halal cara mendapatkannya yang pertama. Terus yang kedua halal karena proses pengolahannya. Yang ketiga halal karena zatnya ya. Halal cara mendapatkannya itu seperti apa? Yaitu dengan bekerja ya. Bekerja kayak orang tua kalian itu ya. Pastikan sehari-hari yang kita makan itu bekerja. Itu halal ya, pasti halal. Lalu yang kedua halal karena proses pengolahannya, maksudnya dengan cara dimasak, Mbak ya, itu dengan cara yang baik lah. Halal karena zatnya juga. Itu yang pertama halal. Terus yang kedua thayyib. Apa itu thayyib? Mas Aris coba dibaca. At-thayyib artinya makanan atau minuman itu sehat, bergizi, mengandung nutrisi dan bermanfaat untuk kesehatan. Nah, itu berarti makanan atau minuman itu yang bergizi, sehat, mengandung nutrisi ya. Berarti yang baik-baik lah intinya. Itu ya yang thayyib ya. Yang selanjutnya, Mbak, jenis makanan dan minuman yang dihalalkan. Yang pertama, halal karena zatnya seperti nasi, susu, telur, dan lain-lain. Sudah tahu semuanya kan? Nasi pasti sudah tahu ya, halal. Telur juga halal. Terus, nomor 2, halal cara mendapatkannya. Seperti tidak hasil mencuri, korupsi, menipu, atau judi online. Atau disebut dengan judol. Ya, nah, sekarang musimnya kan? Ya, biasanya main kayak itu. Dapat uang banyak, tapi dari mana? Nah, itu kan haram. Apalagi mencuri, itu tidak boleh ya. Kita mencuri, banyak uangnya. Saya banyak uangnya ini, tak belikan makanan untuk anak istri, tapi hasilnya mencuri. Halal apa haram? Haram, itu tidak boleh ya, Mbak, Mas. Nah, terus yang ketiga, halal karena proses pengolahannya. Seperti sapi harus disembelih sesuai hukum Islam. Nah, itu harus sesuai, Mbak. Ketika kita menyembelih hewan, ya hewan ternak, nah itu harus sesuai dengan kaidah Islam. Ya, ada tata caranya. Biasanya awal menyembelih hewan itu harus dengan baca Bismillah dengan nama Allah, itu ya. Lanjut, jenis makanan dan minuman yang diharamkan. Nah, ada 2. Ya, yang pertama haram lizatihi, daging babi. Ya, ada daging babi darah homer. Tahu daging babi? Tahu semua? Haram ya. Di sini ada enggak daging babi? Enggak ada. Kebanyakan itu yang apa ya? Kayak di Bali itu pasti ada itu ya. Yang enggak Islam. Darah. Tahu darah kan? Pasti itu haram. Homer. Tahu homer? Minuman homer, arak, miras, itu Mbak ya. Lalu yang kedua, semua jenis burung yang bercakar. Nah, semua jenis burung yang bercakar. Seperti apa? Lang, bagus. Apa lagi? Yang bercakar, ayo. Raja Wali. Nah, Raja Wali, bagus. Itu tidak boleh ya. Tidak boleh itu dimakan. Terus yang ketiga, semua binatang buas yang bertaring. Ayo, siapa yang tahu? Yang bertaring apa saja? Mas Aris? Singa. Fatah? Buaya. Aan? Harimau. Pokoknya yang bertaring itu tidak boleh dimakan. Itu yang haram lizatihi. Sekarang yang kedua haram li ghairihi, ya. Ya, kalau haram li ghairihi ini yang pertama bangkai, kecuali ikan dan belalang. Nah, semua bangkai seperti bangkainya domba meskipun itu halal, bangkainya sapi meskipun itu halal, tapi kalau sudah mati jadi bangkai itu tidak boleh jadinya haram, kecuali ikan dan belalang. Kenapa?
Ada yang bisa menjelaskan? Ayo. Ada yang bisa menjelaskan? Lah, kenapa ikan dan belalang? Lah, karena ikan itu kan sudah ada di laut, Mbak. Mas ya, kalau ada di darat otomatis kan mati, tapi itu tetap halal yang jadi makanan kita sehari-hari itu kan ya. Belalang juga gitu, tidak apa-apa, bangkainya belalang itu tidak apa-apa dimakan ya. Paham? Lanjut yang kedua, binatang yang disembelih tanpa membaca basmalah. Nah, itu tidak boleh ya, harus membaca basmalah dulu kalau menyembelih hewan, apalagi hewan kurban. Kalau kita tidak membaca basmalah itu menjadi haram. Jadi ada aturannya, Mbak ya. Yang ketiga, semua makanan halal yang tercampur najis lah. Bagaimana maksudnya? Maksudnya, misalkan kita ada makanan, Mbak, ya, ada anak kencingnya kucing, itu najis apa enggak itu? Najis kan ya? Tidak sengaja kucing pipih di piring kita. Ayo bayangkan bagaimana. Enggak kan? Jijik kan ya? Lah itu jadi najis, tidak boleh dimakan ya. Lah terus itu macam-macam haram lighairihi. Sudah paham? Berarti ada dua ya. Yang pertama haram lizatihi, yang kedua haram lighairihi. Nah, lanjut. Apa saja akibat buruk mengonsumsi makanan dan minuman haram? Nah, yang pertama, amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah, itu pasti. Meskipun kita sudah sholat, puasa, membaca Al-Quran, tetap tidak akan dapat pahala kalau kita makan makanan yang haram. Yang kedua, merusak akal dan jasmani, pasti. Ya, pikiran kita itu tidak normal. Nah, yang ketiga, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Itu. Yang keempat, merusak jiwa dan membahayakan kesehatan. Pasti kalau kita makan dan minuman yang haram, pasti tubuh kita itu tidak sehat, sering sakit. Nah, mau kalian? Enggak kan? Ya. Nah, terus yang kelima, menghalangi terkabulnya doa. Meskipun kita sudah berdoa khusyuk, kalau tetap makan minuman haram, tetap tidak diterima. Terus yang terakhir, menghalangi mengingat Allah. Nah, pasti itu dah ya. Sekarang selanjutnya, adab makan dan minum. Bagaimana adabnya? Yang pertama, hendaknya makan dan minum secara tidak berlebihan, sewajarnya saja. Ya. Kalau makan dan minum itu sewajarnya saja, Mas, Mbak ya. Ambil seperlunya aja ya. Jangan berlebihan karena itu tidak baik. Yang kedua, membaca basmalah pasti ya. Jangan sampai lupa, soalnya kan pasti ada doa sebelum makan. Yang ketiga, hendaknya makan dan minum tidak tergesa-gesa. Gak usah tergesa-gesa, Mbak. Biasa aja, Mas, Mbak ya. Makannya itu biasa aja ya. Yang keempat, membaca doa sesudah makan dan minum. Nah, itu ya adabnya. Nah, yang selanjutnya, hikmah dan manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman halal. Nah, yang pertama itu terjaga kesehatannya. Jadi, kalau kita makan dan minuman yang halal, jadi kita itu menjadi badan kita menjadi sehat kan, Mbak ya. Menjadi lebih sehat, bugar. Terus yang kedua, mendapat ridho Allah, pastinya itu dah. Yang ketiga, rezeki yang diperolehnya membawa barokah. Yang keempat, membawa ketenangan hidup dan memiliki akhlakul karimah. Nah, itu hikmah dan manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman halal. Jadi mari kita introspeksi diri sendiri ya, bahwa mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal itu kenyang dapat dan manfaat hikmah pun dapat. Sudah paham? Sudah ngerti? Nah, ya. Baik, sekarang tugas kalian yaitu guru akan memberi lembar kerja peserta didik atau LKPD ya.
kalian nanti berkelompok. Ini kan sudah dibagi 3 ya kelompoknya ya. Nanti kalian mengerjakan. Ini LKPD-nya ini tentang contoh makanan, minuman halal dan haram ya. Ada dalilnya juga Al-Qur'an. Terus pengaruh terhadap kesehatan itu bagaimana ya? Paham kalian? Dan nanti setelah selesai Bu Guru panggil satu-satu per kelompoknya ya. Nanti dipresentasi di depan. Ini Mbak. Ini. Jangan lupa dikasih nama ya. Ini. Ditulis ini ya. Udah. Ayo, kerjakan. Jangan lupa namanya ditulis. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Jadi ini jenis makanan dan minumannya Mbak ya. Tulis terus halal apa haram, dari surat apa, terus pengaruh terhadap tubuh kita itu bagaimana. Tuh ya. Iya kan ya. Sudah ya? Sudah selesai semua tugasnya? Sudah, baik. Bu Guru akan panggil satu persatu ya. Diwakilkan per kelompok saja. Yang pertama kelompok 1 ini. Ayo Mbak Ad, maju. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Contoh makanan, minum atau minuman. 1. Daging sapi yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Halal. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bangkai darah babi dan yang tidak disebut nama Allah. Penyembelihan dengan basmalah menjadikannya halal. Pengaruh terhadap kesehatan fisik dan spiritual. Fisik, memberikan nutrisi baik untuk pertumbuhan tubuh. Spiritual, meningkatkan ketakwaan dan pahala ibadah. 2. Daging babi, yaitu haram, yang sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Diharamkan atas kamu bangkai darah daging babi. Pengaruh terhadap kesehatan fisik dan spiritual. Fisik, berisiko tinggi mengandung parasit, cacing pita dan penyakit. Spiritual, mengurangi keberkahan ibadah dan mendekatkan kepada dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, beri aplaus. Nah, untuk selanjutnya kelompok 2. Ayo Mbak Ruby, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disimak. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Contoh makanan atau minuman. 1. Minuman beralkohol, khamar, haram. Dalil surat Al-Maidah ayat 90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar adalah perbuatan syaitan. Pengaruh terhadap kesehatan fisik dan spiritual. Fisik, merusak hati, otak, dan sistem saraf, menyebabkan kecanduan. Spiritual,
menghalangi ingat kepada Allah dan melemahkan iman. 2. Contoh makanan atau minuman. Bangkai ayam mati bukan karena disembelih, haram. Dalil surat Al-Maidah ayat 3. Diharamkan atas kamu bangkai. Pengaruh terhadap kesehatan fisik dan spiritual. Fisik, berpotensi mengandung racun dan bakteri berbahaya. Spiritual, mengurangi kebersihan hati dan keberkahan rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, beri upload. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Ayo Mas Haris, maju Mas. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya. Contoh makanan dan minuman. Contohnya ikan segar yang dibeli di pasar, halal. Quran Surah Al-Maidah ayat 96. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan darinya. Fisik dan spiritualnya, fisik karya protein dan omega 3, baik untuk kesehatan jantung dan otak. Untuk spiritual, menjaga tubuh sebagai amanah Allah. Yang kedua, darah yang ditumpahkan, misalnya puding darah, yaitu haram. Quran Surat Al-Maidah ayat 3, diharamkan atas kamu darah yang ditumpahkan. Fisik dan spiritualnya adalah fisik dapat menyebabkan penyakit karena mengandung zat berbahaya. Untuk spiritual, melanggar perintah Allah, mengurangi kesucian jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus. Baik. Sekarang kan kalian sudah mengerjakan ya sebenarnya. Sini, kumpulkan sama Bu Guru. Dah ya. Sekarang dengerin. Kita refleksi dulu ya. Jadi Bu Guru nanya ke kelompoknya, apa dampak kita jika kita mengabaikan halal dalam kehidupan sehari-hari? Kelompok 1. Bisa menjauhkan diri dari Allah. Bisa menjauhkan diri kita dari Allah. Ya, pertanyaan yang kedua, bagaimana makanan halal membantu ketakwaan dan kesehatan? Ayo yang kelompok 3. Dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang halal dan cara pengolahannya yang baik. bagus. Saya beri upload. Jadi itu ya, kalau kita makan dan minum yang halal dengan cara perolehan yang halal, pasti badan kita ini akan menjadi sehat, baik. Ini ya. Jadi kelompok yang aktif yang tadi Bu Guru tanya, ini termasuk kelompok 1. Ini apresiasi dari Bu Guru ya. Tepuk tangan ya. Jadi kelompok 1 ini aktif ya. Dalam waktu presentasi, menjawab pertanyaan dari Bu Guru ya. Dan jadi intinya dari kita sendiri, Mbak, ya. Cara perolehannya itu bagaimana ya? Kalau kita dapat makanan dan minuman yang halal, itu baik pada badan kita sendiri ya. Baik, untuk pembahasan sekarang tentang makanan dan minuman yang halal dan haram, semoga bermanfaat ya bagi kalian. Jadi kalian lebih bersemangat lagi untuk belajar, lebih giat lagi. Intinya dari pembelajaran sekarang itu bahwasannya makanan halal adalah bentuk cinta kita kepada
kepada Allah, menjaga tubuh kita sebagai amanah dan peduli kepada kesehatan. Yaitu kalau kita makan dan minum yang halal, tubuh kita menjadi sehat, tubuh kita menjadi lebih semangat lagi, ya. Jadi itu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akhiri dengan doa. Ayo Mas Haris, dipimpin. Siap berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.